Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang seperti ini kita masih bisa ketemu ya teman-teman ya dalam acara kita hari ini gitu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti layanan bimbingan konseling pada hari ini. Gitu. Nah, sebelum kita mulai layanan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Mudah-mudahan acara kita hari ini membawa berkah buat kita semua dan mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin. Amin. Oke. Nah, kemudian hari ini insya Allah Ibu akan memberikan layanan informasi dalam konseling. Di layanan informasi ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling ya teman-teman ya. Nah, layanan bimbingan konseling, layanan informasi itu seperti apa sih? Layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseli menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa atau konseli. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian, pada hari ini insya Allah kita akan menggunakan layanan dengan menggunakan model small group discussion. Jadi namanya small group discussion. Nah, small group discussion ini sesuai dengan, ini kan bahasa Inggris ya, berarti diskusi kelompok kecil. Nanti kalian akan berdiskusi ya, sepanjang acara ini kalian akan berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, model small group discussion ini, Ibu juga menggunakan metode namanya think, pair, and share. Think, pair, and share. Jadi nanti kalian nanti akan berpasangan ya. Kalian akan mengerjakan tugas sendiri dulu, kemudian kalian akan berpasangan, dan kemudian kalian akan bertemu lagi dengan pasangan yang lebih besar lagi ya. Dan di pasangan-pasangan tersebut kalian akan men-share hasil tugas yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, metode think, pair, share ini dirancang untuk mengajak siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan dari suatu konsep melalui suatu kelompok. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti akan ada sharing hasil yang kalian buat dengan kelompok ya, dengan pasangan dulu, kemudian dengan pasangan di-share ke pasangan yang lebih besar lagi. Kemudian juga Ibu pakai juga nih namanya metode joyful learning, namanya juga joyful ya. Joyful itu kan artinya apa? Senang gitu ya, bahagia. Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan menggunakan banyak ini ya, banyak permainan-permainan games yang nanti akan bisa dinikmati oleh kalian. Jadi kalian tuh akan merasa nyaman, aman, dan pokoknya asik deh gitu. Dan Ibu juga akan memberikan hadiah-hadiah loh teman-teman gitu. Jadi walaupun kita dalam kondisi pandemi dan harus pakai Zoom seperti sekarang ini, nanti insya Allah Ibu akan berikan hadiah-hadiah ya. Hadiahnya nanti insya Allah akan Ibu berikan. Pokoknya kalau Ibu nggak kirim ke rumah kalian, berarti nanti ya pas kita ketemu ketika lagi PTM ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, belum ada ya? Belum, Bu. Oke, sip. Teman-teman boleh unmute boleh ya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan silahkan saja ditanyakan ya teman-teman ya. Pokoknya dibikin yang enak, namanya kan joyful learning ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu dan prokrastinasi, gitu ya. Ngomong-ngomong nih ya, teman-teman, ada yang tahu nggak sih manajemen waktu itu apa sih? Gitu. Pernah ada yang dengar nggak? Aku, Ya? saya pernah dengar, Bu. Kalau nggak salah tuh kayak cara mengatur waktu gitu. Iya, benar banget gitu. Terus kalau prokrastinasi gimana ya? Saya, Ada Bu. yang tahu nggak ya? Saya Apa tuh? Nisa apa? menunda-nunda menyelesaikan pekerjaan atau tugas, Bu. Oke, benar banget ya. Jadi prokrastinasi itu semacam ya kayak nunda-nunda gitulah ya, gitu ya.
Nah, makanya manajemen waktu ini menjadi sangat penting ya, karena kan akan mempengaruhi produktivitas kita ya. Dalam hal apapun ya, teman-teman ya. Nah, karena kita konteksnya lagi belajar, jadi ya manajemen waktunya, prokrastinasinya terkait dengan belajar. Tapi teman-teman, kan yang namanya kerjaan, kegiatan itu kan nggak cuma belajar doang ya. Pasti kita kan juga ada kegiatan lain, apalagi nanti kalian kan sudah kelas 2 SMA ya, udah kelas 11 berarti kan. Nah, kalau udah kelas 11 bentar lagi kan kelas 3 terus nanti kuliah. Habis kuliah tentunya juga akan kerja ya. Nah, itu nanti biar kalian bisa kerja dengan baik, biar kalian bisa kuliah dengan baik. Terus ujian juga deh ya, ujian kelas 3 tuh, ujian kelas 12 tentunya harus belajar dengan baik dan manajemen waktunya juga harus bagus gitu. Tugas-tugas semakin ke depan akan semakin banyak ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita main dulu ya, main-main dulu ya. Kita ada ice breaking nih. Biar kan kalian mungkin belum, oh iya, Ibu lupa ngejelasin ya. Kenapa sih sebenarnya kita perlu belajar tentang manajemen waktu? Selain yang udah Ibu sebutkan tadi, ada lagi nggak teman-teman? Yang bisa nyebutin kira-kira buat apa ya manajemen waktu? Terus prokrastinasi, kita tahu itu untuk apa ya? Untuk apa ya guys ya, kalau zaman sekarang? Bu, Ya. kalau menurut saya, kenapa perlu manajemen waktu supaya waktu kita nggak terbuang sia-sia gitu, Bu. Ya, betul sekali Sabil ya. Yang lainnya bisa menambahkan? Erni, mungkin? Zara? Dewi, gimana? Atau yang lainnya? Nah, mungkin teman-teman masih pada penasaran ya. Nah, karena sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita main game aja deh dulu nih. Habis kayaknya belum pada terlalu bersemangat nih ya, Ibu lihat ya. Kita main game aja dulu yuk. Kita ice breaking dulu ya. Nah, kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk ice breakingnya, Ibu minta kalian silahkan cari-cari dulu ya gambar-gambar. Gambarnya boleh makhluk hidup, boleh benda mati juga ya, terserah ya menggambarkan diri kalian. Nanti kalau misalkan udah dapet nih gambarnya, silahkan kirim ke Ibu. Nanti Ibu akan tampilkan gitu ya, tampilkan gambarnya dan oh iya nanti siapa duluan yang maju, Ibu akan tentukan berdasarkan spin ya, spin the wheel ya. Ibu akan pakai cara itu ya, biar nanti lebih asik aja gitu acaranya ya. Seperti itu. Nah sekarang silahkan dicari dulu gambarnya ya. Oke. Kalau sudah gambarnya boleh dikirim ke Ibu ya anak-anak ya. Oke. Oke teman-teman udah selesai semua? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, nanti diinget-inget ya, karena kita kan nge-zoom nih, jadi Ibu nggak bisa menampilkan dua. Kita inget-inget aja ya. Ibu putar dulu ya, nanti untuk gilirannya. Giliran siapa duluan nih yang memperkenalkan diri gitu ya. Nanti misalnya giliran duluannya Nisa gitu. Nah, nanti Nisa inget-inget Nisa nomor 1 gitu ya. Nah, nanti Ibu akan diatur dulu semuanya giliran kalian. Setelah itu baru Ibu tampilkan gambar-gambar kalian. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan gambar kalian sudah tampil, kalian silakan menjelaskan kenapa kok pilihnya gambar itu gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke. Dewi ya nomor 1 ya. Iya, Bu. Selanjutnya. Wah, Dina ya. Nah, karena Dinanya lagi sakit, jadi Dinanya nggak usah ya gitu. Ibu tadi baru dengar kalau Dina tuh ternyata sakit, padahal Ibu sudah menyiapkan namanya ya. Jadi Dina di skip aja, oke? Kita lanjut lagi ya. Oke, oke, Regita. Ya, sip. Lanjut.
Erni ya. Setelah itu lanjut. Zahra. Diinget-inget ya urutannya ya. Oke, tinggal 3 lagi. Ya. Nur. Oke. Ini Sabil sama Nisa nih, berdua nih. Mana duluan nih? Oke, Nisa. Ya. Berarti yang terakhir Sabil ya. Oke. Nah, sekarang mulai dari awal ya. Sebentar, Ibu share dulu. Ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tadi yang pertama siapa? Dewi, Bu. Dewi. Oh, tadi benar ya. Dewi ini ya gambarnya ya, Wi? Iya, Bu. Iya. Nah, gimana, Wi? Coba silakan perkenalkan diri dan kenapa kok gambarnya pohon seperti ini warna-warni. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Anggisya Fitri. Saya biasa dipanggil Anggi. Alasan saya memilih pohon yang memiliki warna yang beragam yang melambangkan bahwa saya adalah orang yang kreatif. Saya memiliki banyak ide-ide baru yang juga inovatif di dalam kepala saya. Kemampuan alami ini yang membuat saya selalu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang menghampiri saya. Orang-orang yang tidak benar-benar mengenal saya mungkin akan mengira bahwa saya adalah orang yang tertutup. Namun, orang-orang terdekat saya tahu bahwa saya adalah orang yang asyik. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Terima kasih, Dewi. Nah, terus lanjut siapa? Regita. Regita tuh kayaknya di atas. Zahra, Regita. Ini ya, Regita ya? Iya, Bu. Bromo ya? Ya. Nah, Ya, sebenarnya kenapa lebih nih ke Bromo? gunungnya sih, Bu. Oh, lebih ke gunung. Gimana? Oke, perkenalkan nama saya Regita Cahyani Putri. Bisa dipanggil Regita, bisa dipanggil Putri juga. Alasan saya kenapa milih ini karena sesuai dengan kayak harapan dan cita-cita. Jadi tinggi banget gitu. Kan banyak tuh pendaki kan yang sering kayak berhenti dulu nih di pos ini, di pos 1, di pos 2 gitu kan. Kayak ada jedanya, ada berhentinya. Nah, itu tuh kayak sama juga kayak posisi kita tuh kayak lagi capek, kayak lagi apa, kayak menggambarkannya kayak gitu. Tapi kita tuh kayak mikir lagi, oh iya tujuan awal kita tuh mau ngapain sih? Jadi kayak gitu. Oke. Tadi filosofi naik gunung ya. Oke, good. Terima kasih, Regi. Selanjutnya siapa? Erni, Bu. Erni. Erni di bawah ya? Di bawah satu lagi. Oke. Nah, ini Erni ya? Iya. Oke. Gimana nih, Erni? Kayaknya ini pantai nih ya, suasana pantai ya? Iya, Bu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Erni. Ini alasan saya memilih pantai karena kan pantai itu kan air ya. Kalau air tuh yang masuk ke dalam air, dia tetap aja jadi air. Contoh kayak apa? Ibaratnya tuh kayak banyak sosialisasi, banyak teman, kayak gitu. Terus saya juga suka pantai gitu, Bu. Alasan saya milih pantai. Oke, tadi filosofi pantai dan apa air lautnya gitu ya. Oke, mungkin kalau air laut itu sabar juga kali ya. Dia itu kan nggak pernah bosan ya, selalu datang lagi ke pantai, selalu ke pantai lagi, itu nggak pernah bosan. Oke, tadi dari Mbak Erni ya. Terima kasih Mbak Erni, tepuk tangan ya. Oke, terus selanjutnya siapa ya? Zahra, Bu. Zahra. Di atas ya? Iya. Dina. Oke. Gimana Zahra? Rumah nih, rumah Homi nih. Perkenalkan, nama saya Zahra Radwa Tazkiyah, biasa dipanggil Zahra. Kenapa saya milih rumah? Karena Karena sesuai dengan cita-cita saya sebagai ibu, yang tempatnya itu di rumah,
Jadi rumah itu kan tempatnya istirahat, tempatnya berteduh, tempatnya kita bahagia, senang, sedih. Itu tuh ada di rumah kan. Kayak rumah tuh surganya dunia. Jadi saya harap saya tuh bisa jadi surganya dunia gitu. Terima kasih. Oh, subhanallah. Oke, luar biasa ya Mbak Zahra ini ya. Oke, tepuk tangan buat Zahra. Oke, selanjutnya siapa ya? Saya, Bu. Oke, Nur. Iya, ini yang gambar kaligrafi ini ya. Mantap. Oke, silahkan, Nur. Mungkin sama ya, mirip-mirip dengan Pak Erni. Kenapa saya menyukai suasana pantai di senja hari? Jadi pantai itu apa ya? Suara debur ombaknya itu memberikan kedamaian. Kemudian kalau air laut itu kan apapun yang nyemplung ke dalamnya gitu kan, jadi nggak najis gitu kan. Jadi apapun yang nyemplung ke dalamnya itu akan selalu jadi suci gitu. Tidak membuat terkontaminasi, tidak sekalipun bangkai yang masuk ke situ, air laut tetap jadi suci gitu. Nah, harapannya ya apapun yang menimpa saya dari orang menzolimi, apa itu menyakiti, inginnya sesabar laut sih sebenarnya seperti itu. Amin, amin. Oke, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Nurasa bisa jadi orang yang paling sabar ya. Nanti hadiahnya tuh surga loh. Oke, tepuk tangan ya buat Nurasa. Terima kasih. Selanjutnya siapa ya? Saya, Bu, Nisa. Oh iya Nisa. Lagi mati lampu ya di rumah ya? Maaf ya, Bu ya, saya off cam izin. Iya, nggak apa-apa. Ya begitulah kalau misalkan memang lagi nge-zoom gini kan memang kesulitannya itu ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ikut aja terus ya Nisa ya. Ya, Bu. Oke, nah ini apa nih gambarnya air terjun ya ini ya? Ya, air terjun ada gunung sama sungai. Iya, gimana tuh? Kelihatan tenang. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Khairun Nisa, biasa dipanggil Nisa. Alasan saya pilih gambar ini karena saya rasa sesuai dengan karakter saya yang sebenarnya orang itu diam-diam menghanyutkan gitu kan. Pantang menyerah gitu kan, pantang menyerah dalam berjuang seperti setangguh gunung itu, gunung yang tinggi itu. Terus air sungai yang terlihat tenang itu sebenarnya melambangkan saya itu orangnya selalu tenang gitu dalam menghadapi berbagai situasi yang menantang, situasi yang tertekan gitu seperti itu. Iya. Okay. Iya, kurang lebih seperti itu sih Bu gambarannya. Terima kasih. Subhanallah. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan selalu teguh dan kokoh ya seperti gunung ya. Oke, terima kasih Nisa. Tepuk tangan buat Nisa. Oke, lanjut Sabil ya terakhir ya. Ya Bu. Oke. Nah ini gambar apa nih? Satelit apa ini? Iya Bu, satelit Bu. Oke, satelit. Perkenalkan nama saya Fadila Izatus Sabila, bisa dipanggil Sabil. Saya di sini memilih satelit untuk mendeskripsikan diri saya karena menurut saya satelit itu punya banyak manfaat untuk manusia dan saya ingin memiliki kebermanfaatan yang sama seperti satelit. Seperti dia bisa menyampaikan informasi, menyampaikan ramalan cuaca dan lain sebagainya. Namun konteksnya lebih ke sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kemudian selain itu satelit juga dia suka mengamati dan dari pengamatan itu dia bisa menyerap hal-hal apa yang bermanfaat gitu sih Bu. Jadi bisa nyerap dan juga bisa ngasih sesuatu. Oke, jadi biar selalu bisa bermanfaat untuk lingkungan ya Bil ya, gitu ya. Ya Bu, insyaallah. Oke, subhanallah, mudah-mudahan selalu bermanfaat buat lingkungannya ya Bil ya. Kasih tepuk tangan buat Sabila. Oke. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita sudah kenalan ya. Oke, tadi kita sudah berkenalan ya dengan teman-teman semuanya ya. Ada Erni, Nur, Regita, Dewi, Sabil, Zahra, sama Nisa. Nah, kita sekarang sudah saling kenal. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya ya. Oke, sebentar Ibu buka slide-nya dulu ya. Oke. Nah, sekarang adalah waktunya kita nonton video. Oke ya, sebentar ya. Ibu siapkan dulu videonya.
Kalau lo ngedenger notif sosmed atau aplikasi chat, respon pertama lo apa sih? Ya, teman-teman ini videonya ya, dilihat dulu ya tentang apa ya video ini ya. Langsung ngecek atau ngebiarin aja? Nah, apalagi kalau notifnya muncul pas lo lagi ngerjain sesuatu. Kira-kira lo termasuk orang yang tetap fokus atau malah tergoda buat ngecek? Lo bisa komen ya di comment section. Lo tipe orang yang kayak gimana? Apakah tipe yang langsung ngecek atau tipe yang gak ngecek sama sekali? Tapi, apapun tipe lo, yang jadi masalah dari notif adalah ini biasanya ngeganggu kita kalau kita lagi ngelakuin sesuatu, tiba-tiba ada notif gitu kan. Misal, lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba dapet notif di sosmed. Entah itu ada yang nge-like postingan lo lah di Instagram, atau temen lo nge-tag dan mention lo sesuatu, dan lain sebagainya. Niatnya sih memang ngecek bentar, atau ya ngebalesin dulu lah gitu, biar gak dianggurin. Malah keterusan main gitu. Sampai kita nggak sadar sebenarnya udah 1 jam nih, bahkan berjam-jam keasikan scrolling. Tugas belum selesai, tapi waktunya malah habis buat main sosmed. Nah, kalau lo punya pengalaman kayak gitu juga, pengalaman dimana lo tuh suka nunda-nunda, entah itu karena distraksi notif atau karena distraksi apapun ya, maka lo sekarang berada di video yang tepat. Di video kali ini gue bakalan nyoba ngejelasin ke lo semua tentang gimana caranya biar lo bisa stop nunda pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat dan cepat. So, lo tonton videonya sampai habis, oke? Sebenarnya menunda pekerjaan adalah kondisi normal yang dilakuin sama manusia. Piers Steel, penulis The Procrastination Equation, bilang kalau lo ngerasa suka prokrastinasi atau suka nunda-nunda, sebenarnya lo mungkin termasuk ke dalam 95% orang di dunia ini yang pastinya pernah nih menunda mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa nih kita suka menunda-nunda? Well, ada banyak kemungkinan alasan. Contohnya, pertama, kita punya kecenderungan buat kurang ngeprioritasin tugas yang deadline-nya masih lama daripada tugas yang deadline-nya deket. Nah, rasanya tuh deadline tugas masih lama, ya udah nanti dulu aja kerjainnya. Kita ngerasa masih punya banyak waktu, jadi milih buat ngedahuluin tugas yang deadline-nya lebih deket. Atau yang kedua nih, kita ngerasa kalau kita nggak punya kemampuan buat berhasil nyelesain tugas atau kerjaannya. Jadi karena kita ngerasa nggak begitu ahli di bidang itu, kita jadi nggak pede dan nggak semangat buat kerjain tugasnya. Dan yang ketiga, kita itu punya kecenderungan untuk mencari kesenangan kan sebagai manusia. Jadi kita lebih sering nolak ngerjain tugas yang menurut kita nggak menyenangkan gitu buat kita, yang nggak memotivasi kita, ya udah nggak dikerjain gitu. Nah, kondisi ini sesuai banget sama yang dibilang oleh seorang psikolog gitu, bernama Tim Fischel. Dia bilang kalau penundaan yang kita lakuin itu sebenarnya bentuk reaksi emosional yang mendalam dari dalam diri kita sama sesuatu yang nggak pengen dilakuin gitu. Makanya semakin kita enggan buat ngerjain suatu tugas, semakin besar kecenderungan kita buat menunda-nunda. Sekali dua kali mungkin lo bisa ngewajarin alasan lo ya ngelakuin penundaan, ngelakuin prokrastinasi. Tapi kalau terus-menerus dilakuin ya, bahkan lo sendiri juga ngerasa ya pasti nunda-nunda ini negatif gitu. Dampaknya kurang baik buat diri lo dan bikin lo ngerasa nggak produktif gitu ya. Lo bisa jadi kecewa karena hasil tugas lo gak maksimal, waktu lo terbuang sia-sia karena lo sadar gitu, lo pakai waktu lo tuh bukan buat sesuatu yang bermanfaat. Atau mungkin lo jadi ngerasa tertekan karena ngerjain tugasnya terburu-buru buat ngejar gitu waktu deadline. Kalau udah kayak gitu, menurut gue memang udah saatnya untuk berubah. So, sekarang apa aja nih hal yang bisa lo lakuin? Well, pertama, lo coba kenali pemicu yang bikin lo ngelakuin penundaan. Tim Fischel yang barusan sempat gue sebutin, itu nyebutin 7 pemicu yang mungkin bikin kita ngerasa enggan buat ngerjain suatu tugas dan berujung pada munculnya tindakan menunda-nunda. Kita bisa aja nunda ngerjain tugas karena ngerasa tugasnya ngebosenin, bikin kita frustasi, atau kita ngerasa sulit gitu ngerjainnya. Mungkin tugasnya juga nggak terstruktur, prosesnya nggak menyenangkan buat kita, atau kita nggak ngerasa dapetin makna pribadi dari tugas itu. Nah, dengan lo tahu soal pemicu yang bikin lo nunda, ini bakalan ngebantuin lo untuk nentuin cara yang tepat supaya lo bisa ngelawan alasan lo nunda-nunda ngelakuin suatu hal. Ini yang penting ya, pertama jadi ketahui dulu pemicunya apa sih gitu, oke? Yang kedua, dari salah satu sumber yang gue baca, ini ditemukan kalau ternyata otak kita itu kadang ngebagi waktu jadi beberapa kategori. Ternyata waktu yang dialokasiin untuk ngerjain suatu tugas itu sebenarnya gak sepenting itu dibandingkan kapan deadline-nya. Jadi otak kita tuh lebih mentingin sebenarnya deadline-nya kapan gitu. Nah, inilah yang bikin kita kadang nunda ngerjain tugas. Sejalan sama yang tadi udah gue bilang, salah satu alasan orang nunda adalah karena ngerasa deadline-nya masih lama gitu. Kalau lo ngerasa ini yang jadi penyebab lo nunda, coba deh dari sekarang lo mulai mikirin deadline yang berbeda dari yang diminta. Misalnya, lo pakai satuan yang berbeda.
Contoh, kalau ada tugas yang deadline-nya sebulan lagi, ya lo mulai ngelihat kalau deadline tugas itu 2 minggu atau 3 minggu lagi daripada 1 bulan lagi, gitu ya. Yang ketiga, kalau lo ngerasa sebagai orang yang udah terganggu sama suatu hal di sekitar lo, contohnya distraksi sosmed, atau mungkin keberisikan orang lain, lo bisa optimalin lingkungan lo gitu. Lo bisa mengubah kok lingkungan lo kayak gimana, atau lo bisa pindah kan gitu. Caranya gimana? Ya lo bisa matiin notif, jauhin gadgetnya, kurangi multitasking, lo bisa pergi ke tempat yang lebih sepi, dan lain sebagainya. Banyak dari kita yang ngerasa bisa lebih cepat selesai ngerjain 1-2 tugas di waktu yang sama gitu, dengan kondisi yang berbeda. Nah, yang keempat, cara paling manjur adalah ya lakuin aja dulu gitu. Jadi penelitian itu bilang kalau kita cenderung buat lebih nginget tugas yang belum kelar daripada tugas yang udah kelar. Jadinya otak kita tuh akan secara otomatis bikin kita keinget sama tugas-tugas yang belum selesai dibandingkan tugas. Oke, nah tadi videonya ya teman-teman ya. Itu videonya tentang apa sih teman-teman tadi ya? Ada yang waktu atau prokrastinasi, Bu. Ya, seperti tadi yang Nisa udah bilang ya, prokrastinasi ya. Nah, itu gambarnya tadi seperti itu. Terus, apalagi ya yang bisa kita lihat di video tadi? Cara mengatasi menunda-nunda pekerjaan, Bu. Oke, betul sekali. Cara mengatasi menunda-nunda pekerjaan. Nah, kemudian kalau kalian sendiri gimana? Pernah nggak menunda-nunda pekerjaan? Sering, Bu. Iya, Bu. Ibu juga kadang-kadang nunda-nunda juga. Biar kita nggak nunda-nunda, Bu. Kenapa? Maaf. Gimana caranya biar kita tuh langsung tertata gitu. Nah, Ngatur tadi waktu yang benernya tuh gimana, Bu? di video tadi juga dijelaskan ya tentang kenapa sih kita kok nunda-nunda gitu ya. Nah, terus kalau gitu karena sudah tahu alasannya kenapa nunda-nunda, ya berarti kita juga harus apa namanya mencegahnya. Misalkan kayak gini tadi, merasa nggak pede gitu. Aku kayaknya nggak bisa nih ngerjain tugas ini, akhirnya kita nunda gitu. Sebenarnya ada juga ya unsur-unsur nggak pede di situ gitu, nggak pede dengan tugas yang diberikan kepada kita, akhirnya ya udah deh nunda gitu. Padahal sebenarnya bukan karena kita mau nunda, karena kita nggak pede ya, seperti itu. Nah, atau karena ngerasa ini ya tugasnya masih lama nih, masih 2 bulan lagi, itu udahlah nanti aja gitu ya. Kalau kata orang Betawi mah tar aja gitu ya. The power of kepepet ya, Bu. Iya, akhirnya the power of kepepet gitu kan ya. Ada orang bilang gini, kalau kepepet itu pada keluar loh Bu ide-idenya gitu ya. Tapi di penelitian lain disebutkan bahwa meskipun sepertinya ide-ide itu keluar pada saat kepepet, sebenarnya kalau kita lagi rileks, idenya tuh bisa jauh lebih baik lagi. Jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau lagi nggak kepepet gitu. Seperti itu ya. Nah, karena biar lebih ngerti lagi nih ya. Nah, sesuai dengan janji kita kan kita juga ada diskusi ya teman-teman ya. Gitu. Nah, berarti sekarang kita mau ngerjain tugas dulu nih. Sebentar ya. Bentar. Ibu show lagi tadi ya, slide show yang tadi lagi. Untuk melihat. Ibu juga orangnya suka nggak rapi juga ya, teman-teman. Ini Ibu juga lagi belajar. Oke, nah kita sudah nonton video. Nah, ini ada soal-soal ya, teman-teman ya. Soal-soal ini sudah Ibu kasih ya di grup kelas kita. Silakan anak-anak, silakan teman-teman download aja soal-soalnya soalnya sudah Ibu kasih. Nah, kemudian silakan teman-teman isi dulu yang tugas mandiri. Jadi nanti tugasnya ada pertama tugas mandiri dulu, kemudian nanti baru temannya dengan pasangannya. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, mungkin nanti kalian akan melihat ada bagan juga ya. Ada bagan, tugas bagan dan tugas studi kasus ya. Nanti untuk bagan dan studi kasus, untuk studi kasus nanti saja mengerjakannya di kelompok besar. Nah, untuk yang bagan silakan diisi dulu, nggak apa-apa. Contohnya satu aja, masing-masing bagan satu contoh saja ya. Oke, silakan kalian isi dulu. Nanti kalau misalkan ada yang nggak jelas boleh bertanya dengan Ibu ya. Isi dulu ya teman-teman ya.
Oh iya, Ibu sekalian absen dulu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke. Zahra. Hadir, Bu. Oke. Erni. Hadir. Regita. Regita. Bu, katanya laptopnya Regita blank, Bu. Tadi barusan chat saya, tapi hadir. Oh gitu ya, iya. Tapi wajahnya kelihatan sih. Ya, Tapi bisa ini nggak? Bisa ngomong nggak? Oh nggak bisa ngomong. Bisa ngomong nggak Regita? Oh lagi ngomongnya itu kelap-kelip. Iya, Bu. Oh itu bisa, udah bisa. Oh alhamdulillah. Berarti udah bisa ya. Oke. Tapi masih kelap-kelip, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti tulisannya tadi masih bisa inget ya. Ibu katakan deh, apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu ya? Nanti coba di chat ya, Erni ya. Erni tolong di WA ya. Regita, soalnya. Regita. Oke. Kemudian Nisa. Iya, Bu, hadir. Oke. Nurasa. Saya, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian Dewi. Hadir, Bu. Oke. Sabila. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan sebentar ya. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Oke. Belum, satu lagi. Dikit lagi, oke. Dikit lagi ya. Bagaimana? Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang karena sudah selesai, jadi berpasangan. Karena kan tadi kan Ibu kan sudah bercerita ya di depan bahwa nanti berpasangan dulu gitu ya, berpasangan dulu, kemudian nanti dalam pasangan itu kalian silakan berdiskusi ya. Untuk itu nanti dibagi-bagi dengan breakout room ya. Breakout room nanti minta tolong sama Sabila ya, Sabila tolong buatkan breakout room. Maklum ini ibu gurunya kurang tanggap dengan teknologi, jadi sangat-sangat mengandalkan murid-murid yang cerdas-cerdas gitu ya. Alhamdulillah ada Sabila dan teman-teman semua yang mengerti. Jadi Ibu jadi belajar juga. Nanti breakout room-nya dibuat oleh Sabil. Nah, karena hari ini Dina nggak masuk, Ibu kan udah setting nih Dina gitu kan. Nah, ternyata Dinanya nggak masuk. Jadi kalian kan jumlahnya jadinya ganjil nih ya. Karena ganjil, jadi minta tolong nanti ada 3 orang yang jadi satu kelompok. Ya, teman-teman ya. Nanti yang satu kelompok tolong dibuatkan ya Sabil. Nanti yang satu kelompok itu Nur, Nisa sama Sabil. Satu kelompok ya. Gitu. Ya, Bu. Oke, terus pasangan berikutnya yang satu pasang itu adalah Dewi sama Erni ya. Oh, sorry. Dewi sama Zahra ya. Dewi dan Zahra silakan berdua dibuatkan room-nya. Kemudian yang terakhir pasangan Erni dan Regi. Sudah dibuatkan room-nya? Sudah, Bu. Izin untuk nanti Zahra bisa langsung masuk ke breakout room pasangan 2 karena host, jadi bisa langsung masuk ke breakout room-nya, Bu. Oke. Kalau gitu silakan teman-teman. Oh ya, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi kan kalian tadi sudah mengisi soal-soal yang tadi nih yang sebelumnya nih ya, yang ada 5 soal ini. Nah, tadi kalian sudah mengisinya secara mandiri. Sekarang silahkan didiskusikan dengan pasangannya. Atau kalau yang kelompok pertama pasangan pertama berarti 3 orang ya. Silahkan diskusi tuh bertiga ya. Nah, yang lainnya berdua sudah disediakan breakout room-nya, silahkan didiskusikan. Jadi jawaban kalian itu apa bareng-barengnya gitu. Nah, Ibu sudah berikan bentuknya juga. Jadi di situ nanti ada di Word-nya itu ya, di Word-nya itu ada yang kelompok sepasang ya, kelompok sepasang. Kalian silahkan isi di situ. Nanti dituliskan juga nama anggota kelompoknya siapa aja di situ ya. Untuk yang sepasang ya, jangan yang ini dulu ya Dek ya, jangan yang kelompok besar ya. Kelompok besar ada juga ya. Nah ini yang sepasang aja gitu, atau yang bertiga. Sampai sini
bisa dimengerti? Atau ada yang mau bertanya? Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Nanti Ibu akan berkunjung ke breakout room kalian masing-masing ya, gitu. Oke, silakan masuk ya, teman-teman. Silakan join ke breakout room-nya masing-masing. Ada dua, aku pakai handphone juga. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Gimana Sabil? Sudah masuk ke breakout room semua? Nisa, Nurasa? Oke. Nisa udah masuk ya, Nis ya? Pada umumnya. Ya, berarti kan ini ada kaitannya antara manajemen waktu dan prokrastinasi dalam kegiatan akademik. Berarti kita di kampus ya, atau kita di sekolah. Iya, betul. Biasanya kita akan menunda-nunda pekerjaan yang gurunya nyebelin gitu kan. Satu. Materinya nggak paham. Materinya nggak paham. Biasanya di bidang matematika dan sains. Kalau saya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengolah waktu itu supaya nggak selalu kepepet gitu, teman-teman. Ada usul? Kayaknya sih kalau saya pribadi ya pengalaman sebenarnya nggak niat prokrastinasi tapi kadang-kadang lupa. Jadi perlu mencatat sih sebenarnya ya apa yang prioritas gitu kan, mana yang mendekati deadline, mana yang bisa nanti-nanti gitu sih. Mungkin usulannya itu. Terus apa ya? Gimana teman-teman? Ini udah di-record ya? Udah, Bu. Oke. Gimana? Oh, maaf, saya masih off ya. Bisa tadi ada bocah. Sebentar. Gimana teman-teman? Dewi, Zahra, ada kesulitan nggak? Enggak sih, Bu. Tapi kita mau ini, Bu, mau bahas yang soal nomor 2. Itu kan prokrastinasi ya? Iya. Itu yang tadi seperti di video, Bu. Yap. Penjelasannya kan? Lalu kalau misalnya kita nih sering sekali melakukan prokrastinasi ini, itu ada nggak sih Bu dampak jangka panjangnya bagi kehidupan sehari-hari kita, Bu? Oh iya. Kalau dampaknya kira-kira, nah Ibu kembalikan lagi nih ke teman-teman. Misalnya nih, kalau kita suka nunda-nunda nih, sekarang kita masih SMA nih ya. Nah kira-kira nanti kalau udah kuliah itu kan kita lebih mandiri lagi ya. Semua kita ngatur sendiri kan teman-teman ya. Jadi nggak kayak SMA. Kalau SMA kan ada gurunya nyuruh-nyuruh ini itu gitu ya. Nah terus kalau udah kuliah tuh ya terserah kamu mau masuk kek, mau nggak kek. Pokoknya ntar kalau misalnya nggak ngasih tugas ya nggak dikasih nilai berarti kamu nggak lulus. Dah itu aja gitu. Jadi gampang banget gitu kalau udah kuliah tuh ya teman-teman ya. Kemudian nanti pikirin lagi deh kalau misalkan kita kerja gitu. Kita kerja. Kita kebiasaan nunda-nunda kerjaan. Padahal kita kan nanti kerja, mungkin kalau kita udah dewasa kan, tanggung jawab kita juga lebih banyak ya. Mungkin kita juga nikah, punya anak, gitu kan. Bayangin kalau seandainya kita suka nunda-nunda gitu. Misalnya kerjaan kantor, ntar aja deh aku mau mainan HP dulu nih, chatting-chatting gitu kan, nggak ngerjain kerjaan. Akhirnya kerjaannya
mau nggak mau kita bawa pulang misalnya gitu kan ya. Nah, dibawa pulang ke rumah, kira-kira gimana di rumah? Ada anak misalkan, ada suami mungkin gitu kan. Ada yang lain-lain gitu kan. Itu kita mau ngerjain juga nggak enak juga gitu kan. Nah, kira-kira menurut kalian gimana tuh? Menurut Dewi gimana, Wi? Kalau kita kebiasaan nunda-nunda gitulah, efek ke depannya seperti apa? Mungkin yang pernah Dewi alami apa, Wi? Mungkin yang pernah aku alami misalnya tuh kayak menunda-nunda tugas gitu, Bu. Misalnya gara-gara tugasnya deadline-nya lama, ya udah aku tuh kayak apa sih namanya? Kayak dinanti-nanti gitu, Bu. Tunda-tunda waktunya. Alhasil aku lupa dan Iya. Oke. Itu kita masih SMA ya, Dewi, Zahra ya. Kalau misalkan kita udah kuliah kan tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Terus kita lupa lagi itu kan. Nanti kuliah kerja lupa lagi gitu, lupaan lagi, lebih banyak lagi tugasnya ya. Jadi kalau udah jadi kebiasaan susah untuk menghilangkannya gitu. Seperti itu sih. Oh iya, kalian juga boleh browsing ya. Kalau misalkan mau browsing, Ibu persilakan ya. Misalkan materinya kurang lengkap gitu kan. Kepengen lebih lengkap lagi nih gitu, boleh browsing, silahkan aja browsing, banyak jurnal ya, atau mungkin artikel-artikel gitu kan, artikel-artikel kalian boleh pakai itu ya. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana teman-teman? Diskusinya seru? Seru. Alhamdulillah. Lagi ngebahas apa ini? Tentang kayak... Kita buat kita dulu, Bu. Ya kita buat perubahan, Bu. Biar kita tuh nggak kayak gitu-gitu aja. Gitu. Paling kita udah makin dewasa, kita harus punya perubahan dalam hidup kita. Oke. Bagus. Jangan kayak gitu-gitu aja tiap tahunnya, Bu. Harus ada perubahan, Bu. Harus lebih maju gitu ya. Ya, minimal setelah dapat materi ini kalian jadi jadi lebih mengerti lah tentang pentingnya waktu gitu ya. Karena kan waktu itu tidak bisa kembali. Bu. Sip. Oke, lebih semangat ya. Apalagi kan ini udah kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Bentar lagi kelas 3. Kelas 3 itu kan cepet banget ya, karena kan kita lebih banyak ujian. Jadi paling cepet ya tuh kelas 3. Nanti kalau udah kelas 3, kuliah lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi lah ininya, tugas-tugasnya gitu, dan pengaturan waktunya juga harus lebih bagus lagi seperti itu. Oke, dilanjutkan ya teman-teman ya. Ya, Bu. Oke. Sudah kembali. Gimana tadi Mbak Nurasa? Saya presentasi ya? Bisa? Sudah selesai tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ada kesulitan nggak tadi? Enggak. Jadi kami tadi menjawab pertanyaan yang nomor 5. Apa yang akan kalian lakukan berkaitan dengan manajemen waktu dan prokrastinasi untuk menunjang kegiatan akademik dan kegiatan pada umumnya? Yep. Dari jawaban kami ada 3 ya. Ada 3. Pertama, kita membuat list dulu, baik itu dalam bentuk tulisan, paper and pencil maupun dalam sebuah aplikasi pengingat. Kedua, kami berusaha untuk menentukan mana kegiatan atau pekerjaan yang harus didahulukan sesuai dengan tenggat waktunya. Jadi mana yang mendekati deadline gitu kan. Mana yang mendekati deadline itu yang diprioritaskan segera dan penting. Terus yang ketiga, untuk membangun rasa mana kita mau melakukannya dan motivasi, maka kita mencari sesuatu yang membuat kita happy untuk segera melakukannya. Baik itu misalnya bertanya dengan teman, kalau emang kita nggak bisa gitu kan, ada tugas-tugas tertentu yang kita nggak bisa, mungkin kita bisa bertanya sama teman, sama wali kelas, atau misalnya sama dosen wali gitu, kayak seperti itu sih. Atau ya mungkin kita minum kopi dikit atau minum minuman coklat gitu kan, jadi semangat.
Itu Ya, Bu Guru. Heeh. Ya. Betul sekali ya. Tadi Ibu sudah berkunjung ke breakout room, teman-teman semua. Ibu lihat semuanya bersemangat ya, dan semuanya juga kritis ya untuk menanggapi soal-soal yang Ibu berikan. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kan tadi kita sudah ada yang bertiga, ada yang berdua ya. Nah, sekarang kita bergabung lagi menjadi kelompok yang lebih besar ya. Kalau yang bertiga akan tetap bertiga, tapi yang berdua ini akan bergabung menjadi menjadi satu kelompok 4 orang. Tuh ya. Nanti minta tolong lagi sama Mbak Sabila, sama Sabila. Tadi kan Sabila kelompoknya Sabila, Nurasa, sama Nisa ya. Kemudian nanti itu akan menjadi kelompok A, ya. Dan kelompok B-nya Zahra, Dewi, Erni, dan Regita. Nah, karena biar nggak bosen nih, kan dari tadi kan Sabila sama Nur sama Nisa terus nih bertiga ya. Nah, kita switch ya, kita switch. Nurasa pindah tukeran sama Regita. Gimana, mau nggak? Ya Bu. Nah, karena kita joyful, jadi kita harus ini ya, Ibu harus selalu tanya sama kalian mau nggak gitu, jangan sampai nggak mau gitu. Ya, oke. Kalau gitu minta tolong sama Sabila untuk membuat breakout room. Tapi sebelum membuat breakout room, Ibu akan kasih aturannya dulu. Jadi nanti di kelompok tadi kan kalian sudah berdiskusi ya, berdua dan bertiga gitu ya. Nah, nanti silahkan hasil diskusi tadi tuh digabungin lagi gitu ya, digabungin lagi dengan teman kalian yang baru gitu ya. Seperti apa gitu, digabungkan kembali. Ditambah Ibu minta tugasnya dilanjutkan lagi tuh, kan ada tugas kelompok ya, tugas kelompok gabungan. Nah, di lembar kerja siswa ada tugas kelompok gabungan, kelompok besar. Silakan diisi yang di situ ya. Itu tuh penggabungan jawaban kalian tuh apa saja. Dan kemudian Ibu juga nambah studi kasus. Jadi nanti kalian silakan studi kasusnya didiskusikan bersama. Ya, oke. Nah, setelah itu bagannya juga diisi ya, bagannya yang ada 4 itu ya, yang penting tidak penting, urgent tidak urgent ya, nanti kalian mohon untuk diisi, digabungkan ya dengan teman-teman itu seperti apa nanti jadinya ya, kayak gitu. Atau mau cari kegiatan yang baru lagi di bagan tersebut juga nggak apa-apa ya, saya 1 atau 2 aja cukup kok teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian satu lagi, nanti kalian presentasi. Kalau tadi kan nggak ada presentasi ya, nanti presentasi dibuat pakai PPT sederhana saja, nggak apa-apa. Nanti kalian share hasil diskusi kalian kepada teman-teman kelompok yang lain. Dan nanti kelompok yang lain silakan bertanya ya, seperti itu. Nanti kalian menjawab. Bagaimana sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada, Bu. Jelas ya. Oh iya, materinya juga Ibu sertakan ya. Materinya Ibu sertakan karena ini sudah kelompok besar, jadi Ibu kasih materinya juga. Dan kalau misalkan masih kurang, kalian boleh browsing ya. Silakan kalau mau browsing dipersilakan, misalkan biar hasilnya nanti lebih komprehensif gitu ya. Seperti itu. Waktunya ya sekitar 10 menitan ya, teman-teman ya. Oke. Gimana, bisa ya? Insya Allah ya. Bisa, Bu. Oh iya, tunggu sebentar. Ibu punya permainan nih. Punya permainan ya. Sebelum kita gabung-gabung lagi, Ibu punya permainan ya. Permainannya namanya tebak kata. Apakah aku? Tuh ya. Sebentar ya, Ibu kasih contekan dulu. Berarti nanti Ibu kasih ke ke teman-teman ya yang pasangannya. Berarti nanti Sabil, Nurasa sama Nisa jadi satu kelompok. Zahra sama Erni. Ini kurang 1 ya. Dewi, kemana ya Dewi ya? Nanti Regita ya. Mungkin Dewi lagi ada gangguan sinyal ya. Nanti mungkin bisa bergabung kembali. Nah, nanti aku kasih pertanyaan dulu ya. Ibu kasih pertanyaan dulu. Untuk kelompoknya Nurasa CS. Oke. Nah, oh iya, nanti Ibu akan kasih tahu ciri-ciri tentang sesuatu benda atau suatu makhluk hidup. Nanti ada 3 clue. Jadi ada 3 ciri-ciri. Ibu akan bacakan 1 ciri-ciri dulu. Kalau kalian berhasil menebak itu apa, maka nilainya 100. Kalau setelah 2 clue baru bisa ketebak, berarti nilainya 75. Kalau misalkan yang ketiga baru nilainya 50. Gitu ya. Nah, nanti dilihat mana yang paling banyak skornya gitu. Oke ya. Sampai sini
Oh ya, dan kemudian karena ini joyful, jadi Ibu kasih hadiah juga ya buat teman-teman ya. Nanti pokoknya tenang aja kalau misalkan ada yang bisa jawab, yang menang satu kelompok Ibu kasih hadiah. Kalian suka coklat nggak? Suka, Bu. Ya, nanti Ibu kirimkan coklatnya ya. Mudah atau kalau nanti Valentine, Bu. Ya? Iya, Valentine itu coklatnya lagi diobral-obral itu. Murah-murah. Jadi nanti kalau misalkan kita ketemu lagi ya PTM, insya Allah kalau minggu depan kita PTM nanti Ibu kasih ya. Atau kalau misalkan dilalah ya suasananya lagi nggak kondusif, nanti Ibu kirimin aja coklatnya ke rumah kalian ya. Oke, buat yang menang tapi ya. Oke. Nah sekarang Ibu akan kasih buat kelompok pertama yaitu Sabil, Nur, dan Nisa. Sebentar Ibu lihat contekan dulu ya. Bentar. Ya, pertanyaannya ya. Apakah aku adalah tanaman yang hidup di air? Apa tuh? Bisa jawab nggak? Teratai. Wow, langsung bisa jawab. Oke. Nilainya 100 ya. Luar biasa, luar biasa. Baru dikasih gitu aja udah bisa jawab. Nah, sekarang Ibu ke kelompok berikutnya ya. Berarti Zahra sama Dewi ya. Lah, Dewinya kemana ini? Ada kabar nggak, teman-teman? Sinyalnya Ibu. Sinyalnya jelek ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti tolong dikasih tahu lagi. Nanti kalau sinyalnya sudah bagus, suruh gabung lagi aja ya. Ya baik Bu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu kasih untuk Zahra sendirian berarti nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, aku adalah seekor hewan. Hah? Hewan? Hewan apa, Bu? Nggak tahu ya, berarti clue kedua. Oh, sorry. Aku adalah seekor hewan dan aku hidup di air. Ikan. Salah. Terus salah jadi dilempar ya, dilempar gitu. Dia Ya, kelompok lain. Oke. Kalau ada ancaman, badanku berubah menjadi seperti bola. Butel. Yo, Mbak Nur rasa ini. Nur nih emang sering browsing kali ya. Yang penting jangan sampai Prokrastinasi, Bu. Jangan sampai prokrastinasi ya. Oke, nah sekarang bagiannya nggak apa-apa, nanti ada lagi ya. Oke, Zahra, tenang aja, nanti ada lagi. Sekarang berarti bagiannya Regi ya. Regi sama Erni ya. Oke, Regi sama Erni. Oke. Aku adalah sebuah benda yang biasanya disukai perempuan. Lipstick? Ya, benar. Suka dandan ya? Hebat, hebat. Oh, kenapa? Oh, Erni mic-nya lagi bermasalah ya? Erni mic-nya bermasalah? Iya, Bu. Oh, ya udah. Oke. Nanti buat teman yang mic-nya bermasalah, ya seperti itulah lah kalau kita lagi nge-zoom gini ya. Bisa pakai telepon aja lah ya ke temennya berarti ya. Nanti kalian mungkin, ya kenapa Erni? Pakai chat bisa. Pakai chat atau Erni. pakai chat? Pakai chat ya. Tapi denger bisa ya Erni ya? Bisa. Oke, nanti chat aja ya. Nanti temennya nanya ke Erni, nih punya ide apa gitu kan? Kan Erninya kan yang penting bisa denger gitu kan. Nanti Erni tinggal nulis aja gitu ya. Oke. Kemudian terakhir berarti satu lagi nih. Mudah-mudahan Mbak Zahra bisa jawab nih ya. Iya. Langsung ini aja deh ya, langsung aku kasih 3 clue-nya langsung. Oke. Aku berasal dari Betawi, sekilas aku sepertinya haram. Aku adalah minuman yang menggunakan kayu secang sebagai pewarna. Apakah ini? Minuman khas Betawi, kedengarannya kayak haram, orang Islam nggak boleh minum. Peletok. Iya, betul. Ya. Mirip peletok. Ada backing vokal ya. Nggak apa-apa. Namanya juga karena kita lagi di rumah ya, jadi suasananya memang homey gitu ya.
nggak apa-apa. Kita yang enak aja, namanya kan kita joyful learning ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu joy, harus selalu bahagia gitu. Senang gitu. Dan Ibu nggak masalah. Dan itu bir peletok dibuat dari rempah-rempah loh. Iya, betul. Kalau di Jogja namanya wedang uwuh kali. Wedang uwuh. Semacam itu ya. Zahra belum pernah denger ya? Aku nggak tahu, Bu. Oh. Belum, Bu, nggak pernah dengar. Oh, nggak pernah denger ya? Nggak apa-apa. Bu, hadiahnya jangan Tahu ya. coklat. Harusnya Ibu, Bu. Ya, kenapa Nisa? Hadiahnya jangan coklat, bir peletok boleh, biar tahu. Oh, gitu. Iya. Dekat rumah Ibu ada tuh banyak bir peletok. Namanya juga tinggal di Condet ya. Menonton ondel-ondel. Ya, sama boneka. Ada boneka ondel-ondel juga ada. Nanti tinggal tunggu aja ya hadiahnya ya. Oke, jadi pemenangnya yaitu kelompoknya Nurasa CS gitu ya. Kemudian tepuk tangan. Kemudian ada Erni dan Regita juara kedua ya. Biji-bijinya nggak ada lagi. Nah, nanti Zahra juga jangan khawatir karena keberaniannya sendirian. Nggak apa-apa Zahra, nanti Ibu juga kasih hadiah hiburan untuk Zahra. Oke? Terima kasih, Bu. Nanti ditunggu aja ya. Semua nanti Ibu kasih hadiah karena sudah semangat gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita break room ya, Mbak Sabila ya. Sabila minta tolong dibuatkan break room-nya. Berarti nanti yang kelompok A itu Sabila, Nisa, sama Regi ya? Iya, Bu. Yang kelompok B-nya berarti Zahra, Erni, sama Dewi. Mbak Dewi udah balik lagi? Alhamdulillah. Ya. Berarti Zahra, Erni, Dewi, satu lagi siapa ya? Lupa. Oh, Nurasa. Iya. Iya. Oke. Minta tolong dibuatkan ya, Sabil ya. Nanti waktunya 10 menit ya teman-teman ya. 10 menit untuk diskusi, 5 menitnya untuk buat presentasi. Oke, ya silakan join dengan roomnya masing-masing. PPT gitu. Oh iya, kalau itu studi kasusnya yang untuk tugas kelompok itu kan lebih ke ada permasalahan seorang siswi kelas 10 yang aktif kegiatan ekstrakurikuler, terus dia punya kegiatan juga di bidang lain, dia juga punya tugas, ya pokoknya punya sibuk banget lah di sekolahnya itu, terus apa yang harus dilakukan oleh si anak ini gitu. Jadi kita diminta untuk ngasih solusi kalau di sini studi kasusnya namanya SUSI gitu. Jadi kayak dari apa dulu nih? Jadi dia nih seorang yang aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Dia juga aktif di organisasi siswa intrasekolah. Terus dia juga dapat tugas dari OSIS buat jadi koordinator pencari dana dan kayak gitu. Dia juga harus mengikuti perlombaan karya ilmiah mewakili sekolah. Dan banyak banget kegiatan. Makanya dia banget ya. Detail banget. Makanya kompleks, itu sengaja dikasih studi kasus yang kompleks. Silakan dilanjutkan ya.
Iya, Bu. Terus apa yang harus dilakukan oleh Susi? Hubungannya kan mungkin bahwa prokrastinasi itu adalah suatu kebiasaan habit mungkin ya. Jadi habit karena diulang-ulang terus, maka harus kita ubah dengan manajemen waktu supaya kita tidak melakukan prokrastinasi gitu ya teman-teman ya. Iya sih, Kak. Tapi tuh kadang kalau misalkan, tapi nggak setiap saat kita tuh bisa rajin terus, walaupun kita udah nge-manage waktunya nih, kita udah ngetata nih sekian aku harus selesai tuh sekian, tapi kadang ada aja yang kayak kelalaian kayak gitu, menyepelekan kayak gitu sih Kak kalau aku ya. Tapi nggak tahu kalau temen-temen. Kalau aku sih masih ada di titik kayak aku udah nge-manage nih waktunya, aku tugas sekian, ngumpul saya harus selesai tuh sekian, tapi kadang kayak ada aja nggak sesuai target. Kalau aku masih suka nyepelein waktu lah kalau aku. Gimana nih dari Zahra sama Dewi, apakah punya pengalaman yang sama juga dengan apa namanya kesulitan menghadapi si prokrastinasi ini? Sama sih Kak, aku juga kayak Erna. Kalau Mbak Zahra gimana Mbak Zahra? Kalau aku kayak pernah sempat bikin kayak schedule manajemen waktu tuh misalkan jam segini ngapain kan ada schedule-nya gitu. Tapi ya karena orangnya juga kembali lagi ke orangnya ya, udah dibikin juga udah rapi, tetap aja masih ada yang ditunda-tunda. Akhirnya ketumpuk nggak dikerjain gitu. Jadinya ya beban juga ke diri sendiri gitu. Kapan nih mau dikerjain tapi udah banyak gitu kan tugasnya, udah ketumpuk jadi malas lagi gitu. Orang kalau udah ketumpuk dilihat lagi numpuk malas lagi gitu. Jadinya beban buat diri sendiri juga. Iya sih, sebenarnya memang benar yang dibilang sama Erni barusan ya. Kita sudah berusaha buat list, kita sudah berusaha mematuhi gitu kan, tapi akan selalu ada distraksi entah itu dari dalam diri. Sebenarnya yang paling banyak kan dari dalam diri ya. Tadi itu kan masih lama, ternyata pas udah lama Bagaimana nih kelompok pertama nih, kelompok A, diskusinya kayak tadi seru nih, tadi Ibu sempat tengok. Masih mute, Sabil? Iya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Alhamdulillah, ya. Nanti siap-siap presentasi ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Nanti presentasinya akan Ibu bagi caranya siapa duluan. Pokoknya ada deh nanti Ibu kasih. Tapi sebelumnya nanti kita main game dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nunggu teman-teman dulu nih. Dari yang sebelah belum? Ya, Bu. Oke. Belum pada kembali. Oh, ini breakout room-nya otomatis ya? Tutupnya ya? Bisa langsung di manual, bisa Bu. Tadi ini sudah saya end. Ya. Sudah saya close. Gak apa-apa. Gini aja, jadi teman-teman langsung masuk ke sini ya? Iya, Bu. Bentar lagi ya? Oke. Di kelompok ini nanti yang kan nanti mau ada permainan namanya Teguh, Cil. Ntar aja deh ya bareng-bareng ya. Ya, Bu. Oke. Sebentar lagi ya. Oke. Kita tunggu teman-teman kita dulu ya. Oke, teman-teman selamat bergabung kembali. Oke. Bu. Gimana nih? Tadi Ibu sempat masuk juga nih ke kelompok B ya.
rame dia diskusinya ya, ada sharing-sharing pengalamannya juga gitu. Nah, memang salah satu bentuk dari maksudnya diskusi adalah biar kita bisa saling sharing pengalaman, terus bisa saling belajar dari teman-teman ya. Jadi yang pintar bisa ngajarin ke temennya gitu kan, terus yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Dan saling menyemangati juga ya kalau dalam group discussion kan seperti itu gitu. Oke, udah siap semua nanti presentasinya ya? Insya Allah ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita presentasi, biar nggak tegang nih ya presentasinya, Ibu akan mengadakan sebuah permainan, namanya permainan teguh, ya. Tebak gaya aku, ya, gitu. Ya, jadi nanti ditebak gaya aku ini, lebay ya. Teguh ya, tebak gaya aku, begitu. Nah, di permainan ini nantinya kita akan, jadi kalian tentukan siapa yang mau jadi teguhnya gitu. Teguhnya itu nanti dia akan memperagakan kata-kata yang Ibu kasih. Ya, kata-kata yang Ibu kasih, Ibu akan berikan ke si teguh itu ya. Nah, nanti kalian anggotanya yang menjawab. Kalau misalkan dikasih waktu nih kira-kira 10 detik ya, 10 detik kalau misalkan kalian nggak bisa jawab, nanti Ibu lempar ke grup sebelahnya. Seperti itu ya. Gitu. Nah, oh iya, sekarang tentukan dulu siapa yang mau jadi teguhnya nih. Oke, Nur, terus kelompok satunya lagi? Sabil, oke, ya. Setuju ya kelompok ya? Gimana kelompok setuju? Setuju. Oke, setuju. Teguhnya tadi kan Sabil sama Nur ya. Nah, Sabil sama Nur udah saya japri ya kata-katanya ya? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada Sabil. Kelompoknya Sabil dulu deh ya, kelompok A. Silakan kelompok A, Sabil memperagakan kata-kata yang tadi udah saya kasih. Oke, dimulai dari sekarang. Waktunya 10 detik ya. Ayo, Rek. Baca buku. Buku. Baca buku. Oke, sip. Yang berikutnya. Nangis. Sedih banget. Apa bulat-bulat itu? Apa itu? Pas dulu boleh nggak pas? Pas. Tahu bulat, Rek. Lanjut. 10 detik ya. Berdandan. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nangis. Kecewa. Apa itu? Oke, waktunya habis. Kelompok sebelah nih bisa jawab nggak kira-kira itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa tuh jawabannya? Nangis bawah. Nangis bawah. Jawabannya apa, Bil? Nangis Bombay. Nangis Bombay. Kirain tahu bulat Kak Bila. Berarti dapat 200 ya. Oke, 200 poin. Oke, nah sekarang lanjut ke kelompoknya Nur, siap-siap ya. Memasak. Yo, benar. Lanjut. Hati-hati. Mikir. Ayo. Jatuh cinta. Ya, benar. Ayo cepat, satu lagi. Ayo, masih ada waktunya. Lari. Olahraga. Ya, sip. Oke, good. Berarti kelompoknya Nur dapat 300, kelompoknya Sabil dapat 200. Oke, yang juara 1 dapat hadiah, yang juara 2 juga dapat hadiah. Oke, ya. Nanti yang juara 1 dapat hadiah bir peletok sama ondel-ondel, boneka. Cie. Yang juara 2 dapat pulpen ondel-ondel. Asik. Nanti ya hadiahnya kalau kita sudah ketemu kembali, oke? Atau nanti Oke, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita nggak PTM nanti Ibu kirim pakai Gojek aja, Bu.
Siap. Oke, nanti pakai Iya, Gojek dia ya. agak Biar rugi. langsung cepet sampai gitu ya. Iya, Bu. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan ke berikutnya ya, paparan ya atau PPT. Nah, sekarang grup siapa duluan nih yang akan maju? Ibu lihat di sini, ini Ibu di tangan Ibu nih salah satunya nih ada bolanya gitu. Nanti kalian silakan tebak mau kiri apa kanan ya. Kiri apa kanan nanti itu dia duluan yang kalau ada bolanya berarti dia duluan yang maju ya. Oke. Nah, sekarang yang menang dulu deh, yang suruh milih, yang menang mau yang mana dulu? Mau yang mana? Pilih kiri atau kanan? Kanan. Yang menang pilih kanan. Oke, berarti yang kalah kiri ya. Oke. Nah, berarti ya yang sebelah kanan ya, yang dapat duluan nih gilirannya. Ya. Siap? Atau kalau misalkan masih berat, boleh dikatakan. Kalau yang menang terserah dong Bu, milihnya mau kita iya duluan deh. apa yang Karena kedua. kan kalian yang menang gitu ya, yang berhasil menemukan bola ya. Oke, silahkan. Jadi maunya gimana? Tapi gimana nih Kak Zara, Kak Nur? Kita mau duluan apa nanti? Ya, karena menang. Apa? Gimana? Duluan aja udah. Ya, duluan aja. Oke. Oke. Yang mau presentasi siapa nih? Ya, yang presentasi siapa? Ya. Tadi Nur kan sudah Kak Zara tadi katanya. Zahra, iya boleh Zahra. Oke, presentasi ya. Nanti presentasinya di slideshow aja. Ibu yang slideshow-in? Iya, boleh Bu. Boleh, Bu. Atau dari kelompok kalian sendiri juga nggak apa-apa slideshow-in? Iya, boleh. Oke. Aku share ya. Oke. Ya, jadi hasil diskusi kelompok B tentang manajemen waktu dan prokrastinasi yaitu, maaf Mbak, slide selanjutnya. Ini hasil diskusi kelompok kami, yaitu, sebentar. Manajemen waktu adalah sebuah kemampuan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Semua tugas dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Meskipun demikian, kita juga tetap dapat menikmati waktu santai atau menyalurkan hobi. Bisa disimpulkan, hidup kita serius tapi santai. Nah, ada prokrastinasi, yaitu perilaku yang menunda pekerjaan. Jadi, apa sih hubungannya manajemen waktu dengan prokrastinasi? Manajemen waktu akan membantu kita tidak melakukan prokrastinasi karena semua waktu kita direncanakan dengan baik. Selanjutnya, kita harus menyadari bahwa manajemen waktu itu hal yang penting. Setelah itu, kita belajar bagaimana teknik manajemen waktu yang baik. Yang paling penting adalah mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin susah sekali. Tapi kalau kita serius, kalau kita benar-benar bisa manajemen waktu, itu perilaku yang baik. Jadi yang nomor 5, mulai saat ini akan mengatur waktu lebih baik, merencanakan kegiatan setiap seminggu, dan berusaha melakukan apa yang sudah direncanakan. Tidak boleh melanggar, jika melanggar akan memberikan hukuman pada diri sendiri, tapi yang tidak memberatkan diri sendiri juga. Dan jika berhasil, akan memberikan penghargaan pada diri sendiri. Berarti reward buat diri kita sendiri. Sebaiknya Susi ini nggak menunjuk, maaf ya ini teman-teman salah, kelompok saya, kelompok kita. Karena tidak harusnya, sebaiknya Susi tidak menunjuk wakil terlebih dahulu, harusnya dirinya dia sendiri dulu. Dia harus menjelaskan bahwa itu dia ingin fokus dulu pada lomba karya ilmiah, karena waktunya sebentar lagi. Setelah selesai lomba, dia akan membantu tim mencari. Maksudnya dia harus membantu wakilnya dengan semaksimal mungkin. Ini sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kemudian, oke, kalau gitu, bagannya masih ada lagi nih. Bentar dijelaskan. Mungkin bisa dibacakan.
Iya, di sini ada bagan teman. Jadi di sini yang segera atau penting dan tidak segera atau yang penting. Di sini ada pergi ke dokter karena sakit, mengerjakan tugas deadline esok hari, dan ini segera tidak segera tapi tidak penting itu membalas email yang tidak penting, manajer apa ini mengejar diskon. Jadi tuh ini maksudnya kayak ini tuh segera tapi nggak terlalu penting gitu. Ada juga yang tidak segera tapi penting. Ini menyetrika baju sekolah, terus mempersiapkan diri menjadi petugas upacara bulan depan. Itu enggak segera, maksudnya masih ada jangka waktu panjang. Tapi itu juga penting, jadi harus di manage. Terus tidak segera tapi tidak penting. Ini menonton televisi, bermain game online, terus memain sosial media yang berlebihan seperti itu. Oke. Next, Kak Nur, kayaknya udah ya. Nah, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Bagus ya presentasinya. Oke. Oke. Saya, Bu. Oh ya, Sabil. Oke. Izin bertanya, kalau menurut kelompok B itu bagaimana sih cara ketika kita itu kesulitan mengatur waktu? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, silakan dijawab. Oke, aku izin jawab ya. Oke, Kak Dewi, silakan. Oke, untuk kesulitan mengatur waktu itu, kita dapat berkonsultasi dengan guru BK, baca materi lagi, kemudian lebih bertanggung jawab terhadap diri kita. Pikirin aja apa yang akan terjadi kalau saya nggak bisa ngatur waktu sekarang. Kedepannya kita akan bagaimana? Misalnya dihukum guru atau mendapatkan nilai ulangan yang jelek. Oke, kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada rambutnya. Ya, sudah jelas semua. Oke, berikan aplaus ya buat kelompok B. Ya, kelompok B kan ya? Iya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok yang selanjutnya, kelompok A. Silakan presentasi. Oh ya, nanti ini presentasinya dibacain aja ya, biar cepat. Iya. Ada yang bisa slideshow nggak? Kak Sabil bisa ituin nggak? Bisa, aku bisa. Oh, ya. Nur lagi, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti dibacain aja ya. Yang mau itu siapa? Oke, silakan. Untuk kelompok A itu manajemen waktu dan prokrastinasi. Oke Kak, slide-nya tolong. Untuk hasil diskusi kelompok A pertama, mengatur waktu secara efektif dan efisien mampu membedakan mana yang penting, tidak penting, segera, dan tidak segera. Kedua, prokrastinasi merupakan perilaku menunda-nunda pekerjaan sehingga berakibat merugikan diri kita. Ketiga, manajemen waktu yang baik akan mengurangi perilaku prokrastinasi. Keempat, kita perlu belajar tentang bagaimana mengatur waktu yang baik, mengajak teman untuk berkomitmen mengatur waktu sehingga jika kita lupa ada yang mengingatkan, dan berkonsultasi ke guru BK jika ada kesulitan. Dan yang terakhir yaitu kami akan mulai mengatur waktu dengan baik supaya penggunaan waktu menjadi efektif dan efisien, dan kami akan berusaha untuk tidak menunda penyelesaian tugas. Oke, lanjut. Slide-nya kemana? Slide-nya. Oke. Untuk studi kasusnya, yaitu menurut kami, sebaiknya Susi fokus untuk persiapan lomba karya ilmiah karena waktunya sudah dekat. Untuk tugas sebagai koordinator pencari dana, dapat diadakan rapat pembagian tugas. Kemudian sebagai koordinator, Susi sementara hanya memantau saja. Setelah lomba selesai, Susi dapat membantu teman-teman pencari dana di lapangan. Untuk bagannya segera penting, yaitu yang pertama menyelesaikan tugas yang dikumpulkan besok, kedua belajar untuk menghadapi ulangan besok. Tidak segera penting yaitu membayar tagihan listrik di awal bulan,
menyelesaikan tugas makalah, namun deadline masih lama sehingga belum segera untuk diselesaikan. Segera tidak penting pergi ke kamar mandi, menjawab WA grup yang tidak berhubungan dengan sekolah atau pekerjaan, misalnya grup alumni SD. Tidak segera tidak penting, bergosip, pergi ke mall untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, nongkrong atau kumpul-kumpul tanpa tujuan yang jelas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya mau tanya, dari studi kasus, gimana kalau kita termasuk orang yang nggak enakan? Jadi kita menyajikan membantu orang lain, padahal kita lagi sibuk juga. Gimana sih? Makasih. Oke, silakan dijawab kelompok. Kak Sabil mau jawab? Kak Regita juga nggak apa kalau mau jawab, Kak. Nggak apa-apa, Kak Sabil aja. Oke. Kalau dari kelompok kami, gini ya, mungkin kalau kita termasuk nggak enakan, kita harus belajar ngenakin aja gitu. Jadi kita pikir pakai logika, kira-kira kita sanggup nggak sih sama apa yang akan kita bantu itu? Kalau nggak sanggup dan khawatir kita malah ngecewain orang yang minta tolong sama kita, kan jadi nggak enak gitu. Atau mungkin bilang aja, kita bisa bantu, tapi kalau saat ini belum bisa karena alasannya apa. Atau kita cukup bantuin dia nyari orang yang sekiranya bisa gitu. Baik, terima kasih. Sama. Oke, terima kasih. Jadi benar ya, kita memang harus berani nolak ya. Kalau memang kondisi sedang banyak kerjaan, sebagai jalan tengah tuh memang minta tolong ya sama orang lain. Ini namanya delegasi ya, gitu. Dan kita juga perlu komunikasi asertif. Nanti insya Allah juga Ibu akan berikan materi ini ya, insya Allah pekan depan. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, tepuk tangan dulu dong ya buat kelompok A. Oke, terima kasih. Oke. Nah, Ibu akan share screen lagi. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan apa nih yang teman-teman bisa dapat? Mungkin satu orang bisa sharing kesimpulannya apa? Oh iya, tadi kan karena kalian sudah bagus ya presentasinya, Ibu lupa, Ibu jadi ingat mau ngasih hadiah juga ya. Tenang aja, nanti karena kalian bagus-bagus dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik, kelompok kalian juga nanti akan Ibu kasih hadiah. Jadi udah double-double tuh hadiahnya dari tadi ya. Pokoknya tunggu aja deh ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, nah sekarang gimana nih kesimpulan nih? Ayo, satu orang aja. Aku, Bu, aku. Oke, silahkan. Kalau aku sih ya Bu, Oke. Kalau kan aku udah belajar ini nih tentang materi sekarang. Kalau aku tuh mulai aja buat daftar kegiatan sederhana. Ya gak usah, ya nggak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman kalau mau jauh. Tapi kalau buat diri aku sendiri, aku mencoba hal yang kecil dulu. Mungkin dari waktu seminggu ke depan, aku buat waktu aku manajemen waktu aku tulis gitu. Ya, betul sekali, tepat ya. Jadi kesimpulannya yang ditangkap oleh Erni adalah akan membuat list kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Karena manajemen waktu itu memang penting ya teman-teman ya. Kita harus membiasakan diri untuk memanage waktu mulai dari sekarang, mulai dari kita di kelas 11 ini gitu ya, supaya kita nggak terlambat gitu. Jangan sampai ketika lagi kita udah mulai kerja kita baru belajar manajemen waktu. Itu akan sangat sulit sekali ya. Jadi mulai sekarang Ibu berharap kalian mulai mengatur waktu dengan baik itu karena waktu itu kan tidak bisa kembali ya teman-teman ya. Tuh. Nah, kemudian untuk materinya silakan dibaca-baca lagi. Kemudian kalau butuh baca buku bisa baca buku First Thing First ya. Karangannya Stephen Covey itu bagus ya, atau kalian mau browsing juga nggak apa-apa. Banyak ya buku tentang tips. Namanya mau aku tulis. Ini judulnya First Thing First. First Thing First. Dahulukan yang utama itu ya. Itu karangannya Stephen Covey ya, Stephen Covey. Stephen apa Bu? Stephen R. Covey. Oh, udah Bu. Kasih Bu. Itu ya. Ya, sama-sama. Di Japri dong Bu. nanti Bu Japri ya, Ibu kasih tahu di grup deh pokoknya ya, biar kalian bisa baca bukunya ya. Itu bukunya mudah dibacanya kok dan banyak
banyak apa ya, banyak lembaran-lembaran untuk kita bisa latihan ya, latihan untuk mengatur waktu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, sampai di sini ada yang mau bertanya atau mungkin sudah jelas materinya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. oke. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya ya, sudah saling berbagi. Oke. Nah, kita lanjut refleksi diri. Nah, Ibu sudah bagikan lembar refleksi diri di kolom di WA group. Maaf, di WA group Ibu sudah kirim. Silahkan kalian isi dulu sebentar ya. Iya, Bu. Jawabannya silahkan dikirim ke Ibu ya. Bagaimana, sudah? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke, Ibu lihat sudah banyak yang mengirim ke Ibu ya. Jawabannya. Oke, sebelumnya ini kita sudah hampir mencapai tahap akhir dari materi kita ya. Ibu mau bertanya dulu nih tentang BMB 3 nih teman-teman ya. Nah, pertama pengetahuan apa sih yang sudah kalian dapatkan setelah mendapatkan materi ini? Teman-teman dapat apa? Ada yang mau? Bu. Ya? Pengetahuan yang saya dapatkan ya Bu ya dari sesi kita BMB ini yaitu pengetahuan tentang pentingnya mengatur waktu, kemudian bahaya prokrastinasi dan cara bagaimana mengatur waktu secara optimal agar terhindar dari prokrastinasi itu gitu Bu. Tepat sekali ya Nur ya. Oke, bagus. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan informasi tentang manajemen waktu dan prokrastinasi? Rasanya gimana? Kalau saya, Bu, kayaknya bakal jadi orang yang rugi kalau menyia-nyiakan waktu gitu. Karena tugas kita banyak yang masih belum selesai. Dan kalau tugas-tugas itu jadi nggak selesai, orang tua akan sedih dan tentunya itu akan membuat saya sedih. Ya, benar sekali ya. Kalau misalkan kita gagal, pasti orang tua kita kan sedih juga. Sedih ya, udah pasti sedih deh yang namanya orang tua ya. Itu kalau kitanya gagal. Oke. Selanjutnya Ibu mau nanya lagi nih. Sikap kalian, bagaimana sih sikap kalian terhadap manajemen waktu dan prokrastinasi? Mbak Regi mungkin? Sikap saya menjadi tidak setuju dengan perilaku prokrastinasi karena dampaknya bisa meluas jika kita pelihara terus-menerus. Ya. Itu kayak akan merugikan diri kita sendiri. Benar sekali. Karena efek jangka panjangnya akan rugi banget kitanya ya. Tuh. Yeah. Kemudian bagaimana tindakan yang akan kalian lakukan terkait manajemen waktu? Siapa nih yang mau jawab nih? Yang belum jawab. Coba. Aku, Bu. Oke. Kalau saya, jelas akan mulai membuat daftar kegiatan sederhana yang harus saya selesaikan. Mungkin selama seminggu ke depan, Bu. Oke, bagus ya. Jadi mulai dari sekarang kita mencoba untuk menerapkan manajemen waktu. Meskipun manajemen waktu itu susah ya teman-teman ya, susah-susah gampang lah gitu. Tapi harus selalu dicoba dan dicoba terus. Baik. Nah, kemudian sebagai siswa, bagaimana nih setelah kita mendapatkan materi ini, bagaimana dengan tanggung jawab yang tumbuh pada diri kalian sebagai siswa setelah mempelajari materi ini? Seperti apa, teman-teman? Saya, Bu. Ya, oke, silahkan. Mengimplementasikan tadi cara-cara mengatasi bagaimana mengelola atau memanajemen waktu dengan baik, kemudian dapat bisa mungkin menghindari prokrastinasi dalam hal untuk menunjang keberhasilan kita, baik di bidang akademik maupun bidang-bidang lain yang sifatnya non-akademik, seperti organisasi. Siap. Oke, bagus. Mantap ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Insya Allah BMB 3-nya sudah jelas ya.
Mudah-mudahan materinya bisa diterapkan, benar-benar kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, setelah kita ber-BMB 3, maka kita ngisi dulu ya, ngisi beberapa pertanyaan yang Ibu sudah kirimkan lembar kerjanya di WA Group ya. Pertanyaannya kalau nggak salah ada sekitar 5 pertanyaan tentang hal-hal yang sudah kita pelajari tadi ya. Insya Allah mudah, kalian pasti bisa ngisinya. Oke, silahkan diisi dulu sebentar ya teman-teman ya. Kalau sudah, kirimkan ke Ibu. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sudah ada 2 orang yang mengirimkan? Oke. Oke, udah komplit ya, udah semuanya ya, alhamdulillah. Gimana pertanyaannya? Mudah, susah, sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang aja, Bu. Lumayan sedang-sedang ya. Gitu. Insya Allah nanti semakin dipraktekkan semakin mudah ya untuk menjawabnya. Oke. Nah, baiklah teman-teman, pesan Ibu. Oke, pesan Ibu adalah menghindari prokrastinasi itu memang sulit, mengatur waktu itu sulit ya. Itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi kalau kita mau berusaha, pasti kalian bisa. Tuh, apalagi kalian masih muda dan waktunya masih panjang sekali ya. Jadi Ibu berharap kalian mau mencoba untuk mulai mengatur waktu sejak dari sekarang. Ya, walaupun memang sulit. Dan nanti akan ada lagi tuh tentang pengendalian diri, kontrol diri ya. Kontrol diri namanya self-regulated learning ya. Nanti Ibu juga akan kasih materinya insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, baiklah teman-teman, berarti selesailah sudah ya pertemuan kita kali ini. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi komunikasi asertif. Ya, komunikasi asertif tadi ingat gak ya untuk teman kalian bilang harus berani menolak gitu, harus berani bargain, tawar-menawar ya gitu ketika kita memang belum punya waktu gitu. Dan tentu saja dengan menggunakan nanti pekan depan mungkin ya, Ibu akan gunakan model dan metode pembelajaran yang berbeda, tentunya nggak akan kalah menarik dari yang sekarang ya. Dan insya Allah banyak hadiah-hadiah juga ya, supaya kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar ya, seperti itu. Terus berusaha untuk selalu ngatur waktu dengan baik, karena waktu tidak pernah kembali ya. Dan kalau kita nyesel, udah nggak bisa lagi tuh, gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, karena tadi kita dimulai dengan doa, maka sekarang kita tutup dengan doa juga. Ya, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini berkah dan bermanfaat lahir batin dunia akhirat. Ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga semuanya bermanfaat ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Bukan hanya untuk dunia ya. Bukan hanya untuk di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Insya Allah. Amin. Oke. Dan terakhir Ibu mau pakai pantun nih, 2 pantun ya. Di toko besi ada kayu berdebu. Kayu dilem sangat melekat. Cakep. Ya. Beginilah materi dari Ibu, silakan ambil yang bermanfaat. Satu lagi. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana materinya. Nanti kalau ada kelas lagi datang lagi ya. Oke. Iya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.